Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pembelajaran tematik kita hari ini, kita masuk ke tema 5, yaitu pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Di pembelajaran 1 dan 2 ini, ada beberapa muatan pelajaran, yaitu yang pertama ada muatan bahasa Indonesia KD 3.7, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari sebuah teks non-fiksi. Lalu yang kedua ada muatan IPS KD 3.4, mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat. Lalu yang ketiga, muatan IPA KD 3.7, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Yang keempat, muatan PPKN KD 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Yang terakhir, muatan SBDP KD 3.2, memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menggali informasi dengan menjawab pertanyaan berdasarkan suatu bacaan. Yang kedua, siswa mengidentifikasi perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketiga, siswa mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Yang keempat, siswa menjelaskan makna, simbol, dan pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, siswa mampu menyanyikan sebuah lagu dengan memperhatikan tinggi rendahnya suatu nada. Oke, kita masuk langsung ke pembelajaran 1, yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan sebuah bacaan. Untuk dapat menjawab suatu pertanyaan, kita harus memperhatikan yang pertama yaitu pahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi yang tertera atau yang tercantum informasi yang terpenting dalam suatu bacaan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami atau dapat dimengerti oleh pembaca. Berikut ini adalah contoh-contoh kata tanya yang berkaitan dengan sebuah teks bacaan. Yang pertama adalah apa. Apa ini yaitu tujuannya untuk menanyakan benda atau peristiwa. Misalkan contoh, apakah yang terjadi dengan apa yang orang itu lakukan. Lalu yang kedua adalah siapa. Nah, siapa ini lebih tepatnya untuk menanyakan tokoh atau seseorang yang ada di dalam cerita atau bacaan. Misalkan, siapakah nama orang itu atau siapakah dia, seperti itu. Lalu lanjut ada di mana, dan di mana ini fungsinya yaitu untuk menanyakan letak suatu tempat. Lalu kapan, yaitu fungsinya untuk menanyakan waktu dan keterangan kejadian. Lalu ada mengapa, itu tujuannya itu untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan yang terakhir adalah bagaimana, itu untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Di dalam teks tersebut,
sendiri terdapat dua jawaban, yaitu jawaban tersurat dan tersirat. Jawaban tersurat artinya jawaban yang tertulis jelas pada kalimat-kalimat di dalam teks. Sementara jawaban tersirat itu adalah jawaban yang harus kita simpulkan terlebih dahulu berdasarkan informasi dalam sebuah teks. Untuk tugas muatan Bahasa Indonesia KD 3.7, kalian bisa melihat di buku Bupena, itu ada di halaman 72, itu kalian hanya mengerjakan nomor 2-nya saja. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya masih pembelajaran 1, muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Itu tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Berikut ini adalah beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam beserta sikap kepahlawanannya. Yang pertama adalah Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai yang berlokasi di Kalimantan Timur. Yang pertama, Raja Mulawarman ini adalah raja pemeluk agama Hindu yang terkenal bersifat baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan sebanyak 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Untuk sikap kepahlawanan Raja Mulawarman ini sendiri, yang pertama adil dan bijaksana, yang kedua taat menjalankan agama, serta mencintai rakyatnya, dan yang terakhir bersikap dermawan. Lalu yang kedua adalah Raja Kartanegara dari Kerajaan Singosari. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Dan ini adalah peninggalannya, yaitu Candi Singosari. Untuk sikap kepahlawanan seorang Raja Kartanegara, yang pertama pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Yang kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Yang ketiga ada Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha ini yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Ini adalah peninggalannya dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Untuk Raja Balaputradewa ini memiliki sikap kepahlawanan yang pertama, jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, dan yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Lalu yang keempat, ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Ini adalah kerajaan Islam, raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh sampai mencapai pada puncak kejayaannya. Nah, ini adalah peninggalan dari Kerajaan Aceh. Bisa kita lihat Masjid Raya Baitur Rahman yang sering kita lihat kalau misalkan berkunjung di Aceh. Untuk sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda, yaitu yang pertama adil dalam menegakkan hukum, lalu yang kedua selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang kelima ada Raden Patah dari Kerajaan Demak. Ia adalah raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama dalam Kerajaan Demak. Berikut adalah peninggalannya, yaitu Masjid Agung Demak. Untuk kepahlawanan dari Raden Patah sendiri, yang pertama menghormati kebebasan beragama, artinya dia tidak memandang agama yang lain, semua sama di matanya. Lalu yang kedua adalah berani melawan penjajah. Untuk selanjutnya masih pada pembelajaran 1, muatan IPA KD 3.7 dan 4.7, yaitu penerapan sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya ini berguna atau berfungsi untuk yang pertama membantu manusia melihat benda-benda yang di sekitar. Misalkan dalam keadaan gelap, dengan cahaya kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua adalah membedakan warna, dan yang terakhir melakukan kegiatan sehari-hari. Cahaya itu sendiri memiliki sifat-sifat, antara lain yang pertama dapat merambat lurus, yang kedua dapat menembus benda-benda yang bersifatnya bening,
Lalu yang ketiga dapat dipantulkan, dan yang keempat dapat dibiaskan. Berikut adalah percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, merambat lurus. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu masih tidak dapat melihat cahaya dari lilin itu sendiri. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh cahaya yang dapat merambat lurus. Yang pertama ada gedung-gedung tinggi, pencakar langit, dan yang terakhir yang sebelahnya adalah mercusuar yang bisa kita lihat di pantai. Yang kedua, menembus benda-benda bening. Apabila senter diarahkan ke papan melalui sebuah gelas yang bening, maka cahaya dari senter tersebut akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Berikut ini adalah contoh-contoh cahaya yang bisa menembus benda bening. Yang pertama ada akuarium yang berisi gelas-gelas, dan yang kedua adalah rumah kaca. Yang ketiga dapat dipantulkan. Cahaya bisa memantul apabila terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya seperti cermin. Di sini bisa kita lihat si Ani bisa melihat dirinya sendiri dengan sebuah cermin, maka dapat kita simpulkan bahwa cahaya bisa dipantulkan melalui sebuah benda. Seperti contohnya adalah cermin ini. Berikut ini adalah contoh-contoh cahaya yang dapat dipantulkan seperti kita lihat. Yang pertama ini ada kaca spion yang bisa kita lihat biasanya ada di kendaraan-kendaraan bermotor seperti mobil, motor, bis, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah kaca atau cermin. Dan yang keempat yaitu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Seperti contohnya yaitu pensil yang kita celupkan ke dalam sebuah air. Jika kita masukkan, pensil seperti terlihat akan patah dan terlihat lebih besar dari bentuknya. Nah, contoh cahaya yang dapat dibiaskan atau dibelokkan seperti pada gambar ini, dasar sebuah kolam renang seperti terlihat lebih dangkal. Nyatanya jika kita lihat seperti ini, terlihat seperti dangkal, jika kita memasuki kolam renang tersebut, maka akan terlihat dalam. Lanjut, kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu muatan PPKN kali 3.1 dan 4.1, hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Pancasila ialah dasar negara dari negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat Pancasila yaitu berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dapat kita lihat dilambangkan dengan kepala banteng. Mengapa dikatakan lambangnya adalah kepala banteng? Di sini banteng merupakan hewan sosial yang suka sekali berkumpul. Sehingga sila ini mengibaratkan sebuah masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Berikut ini adalah contoh sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau kawan, atau juga bisa menghormati dan menghargai pendapat dari anggota keluarga lain. Dan yang keempat, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Nah, berikut ini adalah contoh dari sila keempat, pengamalan sila keempat. Yang pertama di sini ada pemilihan kepala desa, bisa kita lihat di gambar ini. Dan yang kedua adalah pemilihan ketua kelas yang kita laksanakan di sekolah. Nah,
Ini adalah contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas muatan PPKN KD 3.1, yaitu yang nomor 1, apakah lambang dan bunyi dari sila keempat Pancasila? Nomor 2, mengapa sila keempat Pancasila dilambangkan dengan lambang kepala banteng? Dan nomor 3, sebutkan contoh-contoh sikap atau pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, kita masih di pembelajaran 2, yaitu muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang nada. Nada dapat diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi dan dapat dituliskan dalam notasi balok. Seperti kita lihat di sini, ada tingkat-tingkatan nada. Yang pertama ada Do, ditandai dengan angka 1, lalu Re ditandai angka 2, lalu Mi ditandai dengan angka 3, Fa dengan angka 4, Sol dengan angka 5, La dengan angka 6, Si dengan angka 7, dan Do yang tinggi ditandai dengan angka 1 dan memiliki tanda titik di atas angka 1. Tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis paranada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya. Alhamdulillah sudah selesai ya anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan tadi. Sekian dari Bapak. Apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.